Sare, wali Mas Sare. Bab 3599. Keluar kerja. Ketika waktunya tiba, pemain berkepala banteng mengamati pemain lain dan memutuskan untuk menanyai pemain berkepala babi tersebut. Niutu berkata, "Saya tidak percaya pada kepala babi, jadi mari kita buka kepala babi." Kartu kepala babi dibalik, dan ternyata persis seperti yang dia katakan, yaitu 3 angka 3. Pemain bullhead menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia harus menerima hukumannya. Saya melihat pemain Niutu mengambil pistolnya, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Suara tembakan terdengar, tapi untungnya tidak ada peluru di pistolnya. Namun, efek khusus VR dari game tersebut sekali lagi membuat Ye Chong merasa pusing. Ye Chong terdiam. Itu jelas merupakan pukulan telak. Jadi mengapa dia harus melalui ujian hidup dan mati? Ini juga perlu didiskusikan dengan Chen Guo. Segera setelah itu, 5 kartu dibagikan lagi, dan permainan berlanjut. Kali ini, pemain bullhead mulai memainkan kartu. Dia menarik sebuah kartu dan berkata dengan tegas, "Saya akan memainkan angka 5. Ekspresi Niutu serius, dan matanya tampak sangat tegas. Ye Chong mengikuti dari belakang. Dia menarik 2 kartu dan berkata dengan tenang, "Saya akan mengikuti. Saya akan memainkan 2 kartu 5. Pemain kepala kuda memilih untuk meningkatkan taruhannya. Dia menarik 4 kartu dan berkata secara provokatif, "Saya akan memainkan 4 kartu 5. Ekspresi Matu percaya diri, dan ada sedikit tantangan di matanya. Seolah dia sedang menguji keberanian pemain lain untuk melihat apakah ada yang berani menembak. Pemain berkepala babi mengamati pemain lain, dan dia berkata dengan suara berkepala babi, "Kamu tampaknya sangat yakin. Tetapi semakin kamu terlihat seperti ini, semakin kecil kemungkinannya." Kepala babi tersenyum, lalu memutuskan untuk bertanya kepada pemain kepala kuda, "Saya tidak percaya dengan kepala kuda. Mainkan saja kepala kudanya." Kartu kepala kuda dibalik, dan hasilnya persis seperti yang dia katakan, 4 angka 5. Pemain berkepala babi itu tercengang dan mengutuk, "Sebenarnya ada 4 dan 5. Kemudian Zutu menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia harus menerima hukumannya. Pemain berkepala babi itu mengambil pistolnya, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Kali ini, suara tembakan kembali terdengar. Namun sayang, pistol tersebut justru mengandung peluru. Pemain berkepala babi itu mendapat lubang besar di kepalanya dan langsung terjatuh. Alhasil, efek khusus dari game tersebut membuat Ye Chong dan pemain lainnya merasa pusing. Bahkan Ye Chong hendak muntah. Efek spesialnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dengan kematian pemain Zutu, hanya 3 pemain, Ye Chong, Niutu dan Matu, yang tersisa di game Liar's Tavern. Di kedai virtual, suasana menjadi semakin mencekam, dan sepertinya perlu lebih berhati-hati. Pikir Ye Chong, setelah babak baru pembagian,
pemain bullhead memainkan kartunya terlebih dahulu. Dia menarik 3 kartu dan berkata dengan suara rendah, "Saya akan melempar 3 kartu 6." Gambar kepala banteng terlihat sangat serius di VR, seolah-olah sudah pasti. Ye Chong mengamati gerakan dan ekspresi Niu Tu. Dia memperhatikan bahwa mata Niu Tu sedikit melirik ke kiri ketika dia berbicara. Berdasarkan pengalaman bermain game, ini biasanya merupakan tanda halus bahwa seseorang berbohong. Ye Chong memutuskan untuk menantang Niu Tu. "Saya tidak percaya pada Niu Tu. Biarkan saya yang bermain kartu." Kartu kepala banteng dibalik, dan benar saja, hanya ada 2 angka 6 dan yang lainnya adalah angka 4. Saya harus mengatakan bahwa detail ini masih dikerjakan dengan sangat baik. Karakter pemain bullhead mengambil pistol di VR, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Suara tembakan kembali terdengar, namun untungnya kali ini tidak ada peluru juga. Pemain tauren itu membuat ekspresi lega. Selanjutnya, giliran Ye Chong yang memainkan kartu. Dia menarik kartu dan berkata dengan tenang, "Saya memainkan kartu 4." Ada sedikit rasa percaya diri dalam suaranya, dan dia dengan mudah menipu kedua NPC tersebut. Pemain kepala kuda segera memainkan kartunya. Dia menarik 4 kartu dan berkata secara provokatif, "Saya memainkan 2 kartu 4." Gambar kepala kuda terlihat sangat percaya diri di VR, tapi telinganya, seperti kepala babi tadi, bergerak tanpa sadar, menunjukkan sedikit kegugupan. Tampaknya kebohongan NPC semuanya serupa dengan detail kecil. Ini terlalu sederhana. Ye Chong berpikir sendiri dan meminta Chen Guo untuk menghapus semua trik kecil ini. Niu Tu tidak memilih untuk menanyai Matu. Dia menarik 2 kartu dan berkata dengan suara rendah, "Saya memainkan 2 kartu 6." Ekspresi Niu Tu masih serius. Ye Chong memainkan kartunya lagi. Dia menarik 2 kartu dan berkata, "Saya memainkan 2 kartu 7." Di babak ini, tidak satu pun dari ketiga pemain yang memilih membuka kartu. Mereka semua mengamati dengan cermat setiap gerakan dan ekspresi lawannya, berusaha mencari kekurangan. Kemudian, kartu dibagikan lagi, dan pemain kepala kuda memainkan kartunya. Dia menarik 2 kartu dan berkata dengan menantang, "Saya akan membuang 2 kartu 10." Pemain berkepala banteng mengamati kepala kuda. Dia memutuskan untuk mempertanyakan kepala kuda. "Saya tidak percaya pada kepala kuda. Buka kartunya." Kartu kepala kuda dibalik, dan hasilnya bukan 2 angka 10. Karakter pemain berkepala kuda mengambil pistol di VR, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Dengan bang, kali ini karakter pemain berkepala kuda itu terjatuh. Efek khusus dari game ini sekali lagi membuat Ye Chong merasa pusing. Kini, hanya tersisa 2 pemain dalam permainan tersebut, Niu Tu dan Ye Chong. Pemain bodoh itu memainkan kartunya terlebih dahulu. Dia menarik kartunya dan berkata dengan suara rendah, "Saya memainkan Ki."
Ye Chong memandangi kepala banteng itu, dan dia sekali lagi memperhatikan bahwa telinga kepala banteng itu bergerak secara tidak wajar ketika dia berbicara. Ye Chong memutuskan untuk menantang Niu Tu. Saya tidak percaya. Tunjukkan kartunya. Kartu Niu Tu diserahkan. Benar saja, ini bukan Ki. Kemudian, Niu Tu mengambil pistolnya di VR, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Suara tembakan kembali terdengar, namun untungnya kali ini tidak ada peluru juga. Pemain bodoh itu terus bermain kartu. Dia mengambil sebuah kartu dan berkata dengan suara rendah, "Saya akan memainkan Ki lagi." Ye Chong menantang lagi, tapi pemain Niu Tu berbohong lagi. Pemain berkepala banteng itu mengambil pistolnya lagi, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Kali ini, dia masih cukup beruntung bisa menghindari peluru tersebut. Situasi ini sebenarnya terjadi 4 kali berturut-turut, setiap kali pemain Niu Tu berbohong dan diekspos oleh Ye Chong. Namun setiap kali dia cukup beruntung bisa menghindari peluru tersebut. Ye Chong mulai curiga bahwa ini mungkin bug dalam game. Permainan berlanjut, dan pemain berkepala banteng itu memainkan sebuah kartu lagi. Dia menarik sebuah kartu dan berkata dengan suara rendah, "Saya masih memainkan Ki." Ye Chong tersenyum dan menantang lagi karena kebiasaan. Akibatnya, kepala banteng itu benar-benar menggunakan Ki kali ini. Ye Chong gagal. Dia mengambil pistolnya, mengarahkannya ke kepalanya, dan menarik pelatuknya. Suara tembakan kembali terdengar, dan kali ini peluru benar-benar ditembakkan. Mata Ye Chong semakin berputar, dan kemudian 3 kata muncul di layar, "Kamu kalah." Kepala banteng yang menang langsung menampilkan tarian dadakan. Setelah pertandingan berakhir, Ye Chong melepas kacamata VR-nya. Setelah memainkan game tersebut, pemahamannya tentang Chen Guo banyak berubah. Saya harus mengatakan bahwa strategi dan detail game ini masih sangat bagus. Namun, efek khusus penembakan di dalam game ini sungguh menjijikkan. Ye Chong meletakkan kacamata VR di atas meja dan hendak memberitahu Chen Guo tentang pengalaman pengujian gamenya. Tetapi ternyata sudah waktunya untuk pulang kerja. Sun Jixiang dan Yin Chengbo sedang berjalan keluar. Sementara An Lulu dan Wang Xingyi sudah lama pergi tanpa mengetahui kemana tujuan mereka. Ye Chong berdiri dan menggeliat, bersiap untuk pulang kerja. Saat ini, Chen Yatai keluar dari kantor Song Wen. Melihat Ye Chong hendak pulang kerja, dia berkata dengan marah, "Ye Chong, kamu baru di sini. Kenapa kamu harus pergi ketika kamu pulang kerja?" Implikasinya adalah dia ingin Ye Chong bekerja lembur di sini. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak pulang kerja sebelum tengah malam. Jadi mengapa saya tidak pulang lebih awal?" Bersambung.